Silakan para tulab mendekat lagi. Yang di belakang-belakang itu, yang jauh-jauh itu mendekat. Yang nyandar, jangan nyandar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah pada malam ini sehingga kita bisa hadir dan duduk di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah.
Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa telah dekat masanya, waktunya munculnya orang-orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran terimalah dia, dan yang tidak ada di dalam Al-Quran tolaklah dia. Dan kita katakan di zaman ini dan sudah sejak lama telah muncul kelompok yang namanya Al-Quraniyun, yang merasa cukup dengan Al-Quran saja, padahal Al-Quran tidak bisa difahami kecuali dengan apa? Dengan sunnah. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran kita tidak tahu perinciannya kecuali dengan sunnah. Kita diperintahkan solat oleh Allah, namun perincian solat itu kita tidak tahu kecuali jika ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita mengatakan ada 3 kelompok yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingat kelompok yang pertama? Apa? Al-Khawarij. Bagaimana mereka menolaknya? Mereka mengatakan bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang kafir dan difasikkan mereka. Ada yang fasik, ada yang mengatakan kafir, sehingga karena mereka orang fasik, orang kafir, maka hadis yang mereka sampaikan tidak bisa diterima. Kelompok yang kedua adalah Ar-Rafidah. Mereka tidak menerima hadis kecuali orang-orang yang berkeyakinan seperti mereka. Yang ketiga adalah Al-Mu'tazilah. Mereka tidak beriman kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang sesuai dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, mereka menolaknya. Ini yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, dan kini kita memasuki hadis yang terakhir dalam yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa. Hadis ini adalah nikmah yang sangat-sangat besar bagi kita kaum muslimin. Hadis yang seperti ini hanya ada di kita kaum muslimin. Orang Yahudi, orang Nasara, atau agama-agama yang lain tidak ada yang serupa dengan hadis ini. Hadis ini keamanan bagi kita dari perpecahan dan kejelekan-kejelekan yang lainnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah Arafah pada haji wada, haji perpisahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ini di Arafah, di masjid yang sekarang yang namanya masjid apa namanya sekarang di Arafah? Siapa yang tahu? Masjid Namirah. Masjid Namirah ini dia berada di luar Arafah, di lembah yang namanya Wadi Uranah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Arafat kulluha mauqifun illa batna Uranah. Arafah semuanya adalah tempat boleh kita wukuf di dalamnya, kecuali lembah Uranah. Lembah Uranah ini dia berada di luar Arafah. Nah, Masjid Namirah ini berada di lembah Uranah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah kemudian salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah. Jadi mungkin besok kalau antum haji enggak boleh antum wukuf di Masjid Namirah, karena Masjid Namirah itu di luar Arafah. Dia di lembah yang namanya Wadi Uranah. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumumkan bahwa dia akan berhaji, banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin ikut berhaji, dan mereka ingin juga mengetahui tata cara berhaji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lita'khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara kalian berhaji. Nah, jadi kalau kita pakai haji pemerintah, tidak mungkin kita ke Wadi Uranah ini dulu, pas begitu matahari tergelincir lalu masuk ke Arafah, tidak bisa. Kecuali kita haji sendiri-sendiri berjalan kaki. Tanggal 8 begitu terbit matahari, di tanggal 9 itu berjalan menuju ke Wadi Uranah. Ya, begitu tergelincir matahari nanti baru masuk ke Arafah. Ini tidak bisa kalau kita pakai haji reguler atau furada atau haji plus, apa saja nggak mungkin itu. Kecuali kita berhaji dengan apa? Dengan cara berjalan kaki. Nah, di depan sekian banyak sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni taraktu fikum syai'ain." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Hadis ini apabila kita sering-sering merenungkan, maka kita akan bangga, karena kita sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti umat-umat yang lainnya. Ya, kitab kita terjaga, sunnah Nabi kita terjaga. Umat yang lainnya kitab-kitab mereka tidak terjaga. Nabi mengatakan, "Taraktu fikum syai'ain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Perhatikan setelah itu apa kata Nabi? Lan tadillu. Kalian lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang dengan kedua-duanya. Berarti ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak akan tersesat di dunia, juga tidak akan tersesat di akhirat.
kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat apabila kita berpegang dengan kedua-duanya. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, untuk berpegang dengan kedua-duanya ini membutuhkan dari kita usaha dan tenaga yang sangat besar. Mempelajarinya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Bagaimana kita akan berpegang dengan kedua-duanya jika kita tidak memahami? Apa yang kita akan pegang kalau kita tidak memahami? Maka berpegang di sini maksudnya adalah memahami, mengamalkan, menyampaikan kepada orang lain. Apa dua perkara ini ayolah ikhwah? Nabi mengatakan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran ini adalah isinya dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir itu adalah kalamullah. Kitab-kitab yang lain, apakah yang ada di tangannya orang Yahudi, orang Nasara, tidak berani kita menjamin bahwa ini adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Isa. Karena kitab-kitab yang lain tidak dijamin untuk dijaga oleh Allah kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Subhanallah. Kalau sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa merubahnya? Tidak mungkin akan ada yang bisa merubahnya. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya ada seseorang dia nyelam ke dasar laut, lalu dia rubah satu huruf saja, dia rubah, begitu dia naik, orang semua sudah tahu bahwa Al-Quran dia telah rubah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Ya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak akan tahu jalan yang lurus itu kalau kita hanya sekedar membacanya. Harus kita membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Namun nyatanya ayolah ikhwah, banyak di antara kaum muslimin yang sampai dia tua dia belum bisa baca Quran, apalagi mau memahami Al-Quran. Membacanya saja dia tidak lancar. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk Al-Quran sementara dia membacanya saja tidak bisa? Lihat ikhwani fiddin azakumullah, kita semua ingin mendapatkan jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah. Ya. Bagaimana kita akan mengetahui jalan yang paling lurus yang diridhai oleh Allah kalau kita tidak membaca Al-Quran? Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa." Katakanlah ya Muhammad, Quran ini bagi orang-orang yang beriman. Ya, bukan orang lain, hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Al-Quran itu bagi dia adalah apa? Hudan, petunjuk. Ya. Wa shifa,
dan kesembuhan. Kesembuhan dari semua penyakit yang ada di dalam dada. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, generasi yang terbaik sepakat kita bahwa mereka adalah para sahabat. Lihat bagaimana baiknya hati para sahabat, sampai-sampai mereka sanggup untuk membagi harta mereka jadi dua sama-sama dengan sahabat yang lainnya. Dia mengatakan, saya punya istri dua, silahkan mana yang kamu suka, nanti saya cerai apabila habis iddahnya, nikahi dia. Saya punya rumah dua, ya, mana yang kamu suka ambil. Tidak pernah terjadi persaudaraan di dalam sejarah semua sebagaimana persaudaraan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena mereka itu adalah tidak punya bacaan yang lain kecuali Al-Quran. Mereka membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun." Yang artinya adalah wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab Al-Quran, ya, anzalnahu, kami turunkan dia Al-Quran ini, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ya, barakah di dalam bahasa Arab itu artinya al khairul katsir, kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Ya. Mubarakun fattabi'uhu, ikutilah dia Al-Quran itu. Mana mungkin kita akan mengikuti Al-Quran kalau kita membacanya saja tidak lancar. Ya, fattabi'uhu, perintah itu hukum asalnya apa? Wajib untuk diikuti. Ya, kemudian la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmah dari Allah. Semua kita ini setiap hari meminta rahmah dari Allah. Ya. Dan cara untuk mendapatkan rahmah yang paling besar, yang paling cepat adalah yaitu dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Coba antum lihat ayo ikhwah, bagaimana hebatnya Al-Quran ini, yang kita malas membacanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta, seandainya ada bacaan, ya, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, seandainya ada bacaan yang bisa membuat gunung-gunung ini berjalan dan bumi ini terbelah dan membuat orang yang mati itu berbicara, niscaya bacaan itu adalah Al-Quran. Ya. Apakah ada bukti tentang kehebatan Al-Quran yang lebih dari ini ayo ikhwan? Ya. Yang kita malas untuk membacanya, nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kitabullah, dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian itu adalah, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah wasunnati, dan sunnahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka bertanya heran, masa ada orang tidak mau masuk surga?
Ya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dan orang yang menentangku, bermaksiat kepadaku, sesungguhnya dia adalah orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini adalah anjuran bagi kita untuk mempelajari sunnah. Ya, membaca Al-Quran. Karena yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW adalah kitabullah, Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Dan seringkali kita mengatakan bahwa aib seorang muslim tidak punya jatah sehari untuk membaca Al-Quran atau murajaah Al-Quran. Aib, tercela. Ya, kekurangan itu. Aib itu artinya kekurangan, bisa berarti celaan. Celaan bagi seorang muslim untuk setiap hari tidak punya jatah untuk baca Quran atau murajaah Al-Quran. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, sunnah yang paling utama kita pelajari apa itu coba? Al-Quran. Ya, semua ulama sebelum mereka belajar pasti disuruh pertama kali hafalkan Al-Quran. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Baru kalau dia sudah hafal Al-Quran, baru dia boleh menuntut ilmu yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi ikhwani fillah azakumullah, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Lebih-lebih kita ini berada di zaman fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Semua tantangan-tantangan, fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ini, jawabannya semua ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walan yatafarraqa, dan kedua-duanya tidak akan berpisah. Ya. Artinya adalah kedua-duanya, Al-Quran dan sunnah ini sampai hari kiamat, kedua-duanya akan menjadi hujjah yang tidak bisa dikalahkan. Ya, sampai hari kiamat. Orang yang berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan sunnah Nabi SAW, tidak mungkin dia akan dikalahkan. Bagaimanapun syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, jawabannya semua ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Walan yatafarraqa, dan kedua-duanya tidak akan terpisah. Artinya kedua-duanya akan tetap menjadi hujjah hatta yarida alayyal haud, sampai kedua-duanya mendatangi aku nanti di telaga. Ya. Atau orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini sampai dia meninggal dunia, tetap dia teguh kokoh berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, dia akan dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia melepaskan salah satu di antaranya, tentunya dia tidak akan dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa telagaku panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Kemudian airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Berapa jumlah gelas-gelasnya? 1 juta atau 2 juta? Hah? Berapa banyak gelasnya? Berapa? 9 juta. Hah? Sebanyak bintang-bintang di langit. Bintang di langit itu tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Ya, begitu juga gelas-gelas yang sudah disediakan. Setiap manusia di antara kita ini sudah ada gelasnya. Ya, datang ahlul bidah mengambil gelas kemudian diangkat.
minta untuk dituangkan air itu. Ya, Nabi mengatakan hatta idza ahwaitu, sehingga aku miring untuk menuangkan untuknya, ikhtalaju duni, mereka terhalang dari aku. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashabi, ini sahabatku. Lalu dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. La ilaha illallah. Baik, apa penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, bayyana alaihi salatu wassalam anna an-nasa lan yadhillu idza i'tasamu bil Qur'an. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia tidak akan tersesat apabila mereka berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini. Lihat ayolah ikhwah, kenapa orang-orang jatuh ke dalam kesyirikan? Karena mereka jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa ada orang-orang yang melakukan bid'ah? Karena mereka jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa ada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Gara-gara jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ada orang-orang yang begitu berani memakan uang yang haram? Karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ada orang-orang berzina, minum khamr, membunuh, dan yang lain-lainnya? Itu semua karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, yakinlah bahwa kita akan hidup aman. Tidak ada orang yang membunuh saudaranya, tidak ada orang yang makan harta saudaranya, tidak ada orang yang merusak kehormatan saudaranya, tidak ada orang yang akan menghibah saudaranya, tidak akan ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana dia durhaka kepada kedua orang tuanya sementara Al-Quran dan Sunnah memerintahkannya untuk berbakti kepada kedua orang tua? Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata Syekh bin Baz bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia tidak akan tersesat apabila mereka berpegang dengan Al-Quran. Wal i'tisamu bil Quran i'tisamun bihi wa bis sunnah. Berpegang kepada Al-Quran itu artinya kita juga diperintahkan untuk berpegang kepada sunnah. Karena yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna sunnah hiya al-wahyu tsani, karena sunnah ini adalah wahyu yang kedua. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga sunnah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jelaskan di kajian yang sebelumnya, Al-Quran ini wahyu. Penjelasan Rasulullah SAW tentang Al-Quran ini juga wahyu. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, mendirikan salat, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Berdasarkan apa dia menjelaskan kepada kita seperti ini? Berdasarkan wahyu. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban salat, larangan-larangan di dalam salat. Itu semua berdasarkan wahyu atau berdasarkan akalnya? Berdasarkan wahyu. Ya. Jadi tidak bisa tidak. Al-Quran harus difahami dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW, karena sunnah ini adalah wahyu yang kedua. Kemudian waqad amara Allah Subhanahu biltizamiha fil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah di dalam Al-Quran. Kama amara bi ta'atir Rasul wal istiqamati ala dinih. Sebagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul dan istiqamah di atas agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul."
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Kalau mau selamat, taat kepada kedua-duanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia menerangkan kepada kita apa yang Allah turunkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya agar ia menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita sudah menyampaikan ayol ikhwah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membuat garis yang lurus. Garis yang lurus dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan garis ini agak panjang. Lalu Nabi mengatakan hadza sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Ya. Kemudian Nabi membuat garis-garis di kiri dan di kanannya. Lalu Nabi mengatakan hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang banyak. Perhatikan sekarang, setelah itu apa kata Nabi? Laisa minha sabilun illa alaihi apa? Syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada ya di antara jalan-jalan yang ada di kiri dan di kanan ini melainkan di sana ada syaitan. Yang mengatakan syaitan itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan syaitan itu berdasarkan akalnya atau berdasarkan wahyu? Berdasarkan wahyu. Apakah syaitan di sini yang matanya merah kemudian dia punya tanduk ya warnanya hitam? Tidak. Syaitan yang di sini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia pakai sorban, dia pakai jubah, kemudian dia bawa tasbih, kemudian dia juga pintar baca Quran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah syaitan. Ya. Karena dia mengajak kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Nas'alullah salam al-afiyah. Lihat saja sekarang ayo ikhwah, bagaimana orang-orang ini atas nama sunnah mereka menghancurkan sunnah. Ya. Salawatan sambil joget-joget, jingkrak pakai musik rock lagi, loncat sana, loncat sini, bercampur perempuan dengan laki-laki kemudian joget. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian lihat apa namanya? Dai-dainya orang bencong-bencong, orang bantong jadi dai. La ilaha illallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dia sebagai dai, berdakwah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang bencong, ada orang bantong, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sekali lagi orang ini masuk ke rumah kalian. Berarti dia mulia atau hina? Hah? Dia hina. Sekarang justru dia disuruh berdakwah, berarti dia dimuliakan. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Begitu dia baru saja dia datang, belum dia kajian, sudah sekian banyak orang mencium tangannya. Selesai kajian, dicium tangannya. Bagaimana kita enggak hancur ayul ikhwah? Orang yang seharusnya direndahkan dimuliakan. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Nah, begini dahsyatnya fitnah yang mengelilingi kita. Lalu kita jauh dari benteng penjagaan, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Bagaimana kita tidak diterkam oleh serigala itu? Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ini juga ayat yang sangat-sangat hebat ini ayol ikhwah. Ya, yang ada hanya pada kaum muslimin.
Tidak ada di orang Yahudi, orang Nasara, apalagi Hindu, Buddha, tidak ada ayat yang luar biasa ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Yang luar biasa sekarang, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah dia kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Di sana ada jawaban bagi setiap problema kita. Ini hanya ada di dalam agama Islam. Agama yang lainnya tidak ada. Subhanallah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pegangan ketika kita berselisih. Yang namanya manusia tidak mungkin satu pemikirannya, itu tidak mungkin. Ya, ada 10 manusia, pasti ada 10 pemikiran. Namun di antara pemikirannya begini banyak ini, mana yang benar? Ya, dikasih kita pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari dia di dalam Al-Quran, cari di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti engkau akan menemukan jalan yang terbaik, jawaban yang terbaik. Ya. Namun ikhwani fillah azakumullah, ketika kita sudah jauh dari Al-Quran, maka kita gampang sekali dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir, bahkan gampang sekali dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang yang mencari kepentingan-kepentingan. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Lihat bagaimana gampangnya kaum muslimin dibodoh-bodohi. Ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Ujung-ujungnya dia minta apa? Bantuan dan infak dan yang lain-lainnya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan katakan ini benar, ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengamalkan sunnahnya? Seandainya kita punya, masing-masing kita punya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada itu dicukur rambutnya, dikasih sama fulan, dibagi-bagi rambutnya. Ya. Kira-kira orang yang mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau kira-kira kalau kita tukar dia dengan tanah 1 hektar? Enggak mau dia. Ini dari Rasulullah, ini bukan dari siapa-siapa. Ya, lalu enak saja sekarang ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menciumnya. Sekali cium berapa ribu? 15.000 atau 25.000? Ya. Kalau megang lain tarifnya. Kalau mencium lain tarifnya. Coba ayo lihat. Bagaimana? Ini karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga begitu gampang kita dibodoh-bodohi oleh orang. Yang satu lagi nggak mau kalah lagi. Ini jubahnya Rasulullah. Nggak mau kalah dia. Ya, megang saja tarifnya sekian, mencium lain tarifnya. Yang satu lagi nggak mau kalah. Ya, yang pertama ini rambutnya Rasulullah, yang kedua mengatakan ini jubahnya Rasulullah, yang ketiga nggak mau kalah lagi. Ini adalah kelambu Ka'bah, Quswatul Ka'bah katanya. Ya, dia pegang, diselimuti, lain tarifnya. Lihat bagaimana bodohnya kita ya ikhwah. Bagaimana kita begitu gampang dibodohi karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Coba kita teguh kokoh berpegang dengan Al-Quran, tidak mungkin akan ada orang yang bodoh-bodohi kita dengan hal-hal yang seperti ini. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian, jadi ikhwani fi din azakumullah, ini ayat yang luar biasa yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih dalam perkara apapun juga, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, wa ila Rasul, dan kembalikan kepada sunnahnya. Ya, ini ayat hanya ada di dalam kaum muslimin, tidak ada di tempat-tempat lain, tidak ada di agama yang lain. Ya, kita berselisih dengan tasawuf tarekat, berselisih dengan Habib, Al-Quran jadi penentunya. Ya, kemudian fata'atur Rasul min ta'atillah, taat kepada Rasul
itu merupakan taat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Berarti apabila kita taat kepada Rasul, itu berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah, harus kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'atul Rasul min ta'atillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wasiyatu bil Quran. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar kita berpegang kepada Al-Qur'an. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban ayul ikhwah. Sya'ban dinamakan dia bulan apa? Syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran, mereka murajaah di bulan Sya'ban. Yang tidak hafal Al-Quran, mereka banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban sebagai pemanasan, untuk nanti di bulan Ramadan dia full baca Quran. Ya, kita kan kalau mau olahraga, mau main bola kan harus pemanasan dulu, lari-lari dulu 2 kali 3 kali muter di lapangan itu baru main bola. Karena kalau kita langsung main bola mungkin keseliu, ya, tapi muter-muter dulu di lapangan. Begitu juga agama ini. Bulan Sya'ban itu adalah bulan pemanasan. Bulan Ramadan namanya bulan apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Subhanallah. Sya'ban Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Ramadan Syahrul Quran. Ya, jangan dijadikan Ramadan itu bulan makan dan minum. Ya, jangan jadikan Ramadan itu adalah bulan, ya, untuk mengumpulkan uang sehingga bisa beli baju baru, beli makanan yang enak-enak. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ada penelitian mengatakan bahwa pemborosan, terjadi tabdzir yang besar-besaran itu di bulan Ramadan. Tabdzir yang besar-besaran itu terjadi di bulan Ramadan. Tabdzir, menghambur-hamburkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal mubadzirina apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu rabbi kafura. Berarti di bulan Ramadan banyak sekali saudara-saudara syaitan. Ya. Ini Al-Qur'an mengatakan demikian, bukan saya. Ya. Terjadi penghambur-hamburan besar-besaran itu di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa kita disyariatkan di bulan puasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu hikmah dari puasa bulan Ramadan. Disyariatkan puasa bulan Ramadan, hikmahnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun justru kita di bulan Ramadan menjadi saudara syaitan. Habis waktu. Sedikit lagi ya ikhwah. Wal wasiyatu bil Quran, wasiyah atau berpesan dengan Al-Quran, wasiyatun bihi wa bis sunnatil mutahharah. Berpesan, wasiyah dengan berpegang dengan Al-Quran berarti juga berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tariqa lin najat wala sabila lis sa'adah. Tidak ada jalan keselamatan,
tidak ada jalan kebahagiaan illa bittiba'i kitabillahil karim wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan wa aqidatan. Ya, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, baik dari segi ucapan, perbuatan, dan dari segi aqidah. Ya, amalkan semua yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Ahmad mengatakan, Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Al-Quran, di atas Islam dan di atas sunnah. Yusuf alaihissalam mengatakan, Allahumma tawaffani musliman wa Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah penolongku di dunia dan di akhirat, matikanlah aku di atas Islam dan gabungkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Kalau Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bagaimana dengan kita? Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.